Oke, di nomor 7. Satunya ini. Oke, ini apa? Oh, oke, masih tatanan IUPAC gitu ya. Untuk tatanan IUPAC, kalian cari rantai utama yang melewati gugus fungsi. Nah, di sini gugus fungsinya adalah alkohol gitu ya. Jadi kalau mau lebih gampang lagi, biasanya aku tak rubah ke strukturnya dulu karena aku lebih enak lihat dari segi strukturnya gitu ya. Jadi kayak gini, di sini ada alkohol, terus di sini ada cabang, sini, terus ini ke sini, ini ke sini, gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa nomerin. Dia itu gugus fungsinya harus dapat yang nomor paling kecil. Berarti nomor satunya dari sini ya. Dua, tiga. Nah, di sini kita lihat kalau ke kanan itu dapat 5, kalau ke bawah itu dapat 4, 5, 6. Berarti rantai utamanya adalah yang hijau ya. Oke, berarti dia itu ada 6. Eh, berarti heksanol ya. 2 heksanol, ada etil di nomor 3. Gitu. Oke, total nama IPAK masih gampang lah ya. Recall-recall aja. Terus di sini lanjut ke sini. Nah, untuk tata nama benzen, ketika dia itu nanti OH-nya di luar cincin, maka nanti benzennya akan menjadi cabang biasanya. Oke. Nah, karena di sini OH-nya ada di cincin, maka cincin tersebut menjadi rantai utamanya gitu ya. Oke, dan sisanya itu menjadi cabang. Oke, berarti ini udah jadi gugus fungsi. Berarti ini untuk cabang yang dihitung itu yang paling dekat gitu ya. Jadi ini dihitung satu, dua, dan ini satu gitu. Nah, yang paling dekat itu ke bawah gitu. Jadi nomornya akan satu, dua, tiga, ini empat, ini lima. Itu yang benar ke bawah. Oke, ini tinggal dinomorin aja. Berarti eh, ini isopropil ya. Isopropil, saya ingatku itu kalau iso itu yang kita hitung adalah I-nya gitu. Kalau atau aku salah ingat ya. Jadi eh, di posisi 4, 4 isopropil, sat, sorry, oh ya itu, sorry penerbangan salah. Satunya di OH-nya, ini 2, 3, 4.
5, 6 gitu ya. Berarti ini 5 isopropil, 2 metil, fenol gitu ya. Oke, untuk namanya. Ya, aku agak lupa isopropil itu dari I-nya atau itunya, ya? Wait, kita coba cek. Hmm, pakai aplikasi aja. Aku agak lupa. Oke, kita punya bensin. Nah, oh ya, ini nanti nggak boleh pakai ortopara ya, karena ini udah 3 substitusi, jadi kalian nggak bisa pakai ortopara. Oke, propan 2L. Hmm, dia pakai tata nama kompleks kalau di sini. Tapi harusnya itu masih isopropil. Ayo, oke ya. Dia itu masih isopropil. Jadi kalau kalian mau pakai isopropil atau kalian mau di tata nama kompleks boleh. Kalau tata nama kompleks berarti kalian kayak gini. Ini kan itu kayak gini. Nih, ya kan. Nah, ini itu anggapnya di sini eh, cari rantai yang lebih panjang lagi di cabangnya. Berarti ini satu, ini dua, gitu. Oke. Nah, dia tuh di cabang pertama. Tapi di sini propan 2 il. Oh, dia ngitungnya kayak gini. Harusnya itu sih dianggap cabang ya. Tapi malah kayak gini. Satu, dua, tiga. Jadi nyari yang paling panjang tapi cabang baru. Harusnya sih kayak gini ya. Satu, dua. Harusnya pakai satu metil, metil, etil, 5, 2 metil, fenol. Oke, kita coba cek kalau kita pakai itu. Oke, tulis 5, 1, metil, etil, 2, metil, fenol. Where is where is the structure?
nggak jadi. Etil, etil, 2 metil fenol. Kok nggak jadi ya? Hmm. Tahu jadi tapi di mana gitu? Nggak ada. Kita coba cari. 1 metil, metil. Nah, ya kalau mau ngecek sendiri tuh ya masih bisa kayak gini ya. Jadi kita abaikan yang lain. Jadi ini 1 metil etil benzen. Jadi ini termasuk kata nama kompleks gitu ya. Gitu. Jadi eh, kalau aku sih biasanya nama ininya kata kompleksnya adalah dihitung 1 2 dari eh, tik tengahnya gitu. Oke, gitu. Jadi kalau mau menemukan kata kompleks, biasanya pakai yang ini dibandingkan yang ini. Dan kalau mau ya, oke. Kalau mau nulis yang isopropil juga boleh. Oke. Terus yang C ini udah ganti aldehid ya. Aldehid nanti langsung dari nomor 1. Karena ini gugus fungsinya di luar, maka ini jadi 1 2 3 gitu. Nah, fenil ini dijadikan cabang. Jadinya dia itu eh, apa namanya, propanal. Terus di nomor 3 berarti 3 fenil gitu. Ini karena dia itu masih berupa huruf, kita bisa gabung gitu. Itu untuk namanya. Terus untuk yang D, fungsi yang paling utama adalah keton karena dia itu lebih teroksidasi gitu ya. Ini nomor 1. Nah, sini kita milih ke sebelah mana dia itu muter. Ini 1 2 3. Berarti ini ada alkena di nomor 3 dan metil di nomor 3 gitu. Oke. Untuk ini kita bisa tulis kayak gini. 3 metil, 2 heksenon gitu. Oke, itu untuk namanya. Atau kalian mau nulis 3 metil ini, 3 metil heks 2 heksen harus ditambahin ya. Sorry, heks 2 enon gitu ya. Sorry, 3 kok 2. Wah, gitu ya. Ini 3 karena itu di nomor 3 gitu ya. Ini 3 gitu untuk namanya. Oke. Untuk tipe nomor 1 masih gampang lah ya. Bisa diikutin. Nah, sekarang kita mulai ke reaksi-reaksi yang dia itu di keton. Eh, ini bukan soal Kimdas satu kah? Kok kayak soal Kimdas? Kimor Kak tulisannya. Kimor. Kok Kimdas? Kimor, Kimor 2 ini. Hmm, Oke. Kok kayak gampang gitu ya? Bentar, ini rame banget. Oh, oke. Tiba grupnya rame. Oke, lanjut nomor 2 ya.
bagaimana cara membuat senyawa berikut dari reaksi Grignard gitu. Oke. Nah, reaksi Grignard itu dia tuh pakai RMDX di mana R itu alkil dan X itu halida. Halida yang sering digunakan adalah Br dan Cl atau I juga bisa, cuma biasanya Br dan Cl. Terus alkilnya nanti menyesuaikan. Oke. Nah, untuk analisis ini sendiri, kalian nanti bisa cukup bervariasi gitu ya. Ini nanti kalian punya panel, ini, ya kan? Nah, untuk analisisnya, kalian bebas. Kalian kayak gini. Bisa potong di sini, ini A. Kalian bisa potong di sini, ini B. Untuk yang sini tuh sama aja, gitu. Jadi, opsinya kalau yang ini baru dua, gitu ya. Oke. Kalau kalian potong yang A, oke, kalian akan mendapatkan potongan berupa alkil yang kayak gini. Alkilnya adalah si fenilnya gitu. Oke. Jadi ini nanti akan terikat pada Mg, kalian bebas itunya berarti Br gitu. Oke. Jadi kalau kayak keringat kayak gitu. Oke, berarti satunya berarti dia itu nanti karena ini dua cabang, berarti dia itu berupa aseton gitu ya. Oke. Jadi potongan pertama akan menghasilkan itu. Jadi kalian nanti bebas mau jawab dari sini atau kalian mau yang B gitu. Kalau kalian yang B nanti diperoleh kayak gini. Ditambah Me MgBr. Me itu buat metil gitu ya. Atau kalian mau nulis CH3 ya boleh. CH3 MgBr gitu. Jadi potongannya bakal dapetin itu. Gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Sebenarnya ada analisis lagi kalau kalian mau. Jadi kalian bisa lakukan ini potong dua kali gitu. Nah, kalau kalian ingin dua kali, itu nanti kalian akan menghasilkan ini, yaitu yang kayak gini. Gitu. Ditambah dengan ME, MG, BR. Gitu. Oke. Jadi kalau kalian punya Grignard, ini kalau bisa kalian tulis saja dua ekuivalen gitu ya. Nah, kalau Grignard kalian reaksikan dengan ester, itu nanti akan bereaksi dua kali gitu. Jadi bagaimana sih cara tahu dia itu bereaksinya dua kali satu kali? Jadi dilihat dari reaktivitas si produk gitu. Jadi selain kalian tahu karakteristik dari Grignard itu adalah basa yang cukup anggaplah dia itu kuat, kalian juga tinjau dari reaktivitas produknya gitu ya. Ketika mungkin kalian di kelas, kalian pernah dapat yang ini belum? Jadi ada urutan reaktivitas gitu ya. Ada keton, sorry aldehid dulu, habis itu keton, habis itu ada asam karboksilat, kalau nggak salah, habis itu ada ester, habis itu ada amida gitu. Ya enggak. Terus nanti di sini ada Cl gitu. Kalau ada yang salah bilang ya. Ini aku agak lupa-lupa ingat. Jadi ini adalah tabel bukan tabel sih. Kayak urutan reaktivitas karbonil gitu ya.
Mungkin biar nggak salah kita cross check ya. Reactivity karbonil. Oke, jadi ini sudah sesuai ya. Oh sorry, asam karboksilat yang oh ini terhadap reduksi ya. Saya, nah ini, oh ini langsung harusnya kita tinjaunya bukan dari reaksi reduksinya sih harusnya, tapi lebih ke konversinya. Ya kalau mau coba dicek sih dari McMurray gitu ya. Oke, ini benar. Ya emang berdasarkan level juga bisa. Oke, ya gitu ya. Aktivitasnya udah sesuai. Nanti yang paling terakhir kalau dia itu asam karboksilatnya, dia itu yang terionisasi gitu. Jadi ketika kalian punya produknya nanti lebih reaktif, ini aktivitasnya berkurang ya. Jadi semakin ke kanan reaktivitasnya berkurang. Jadi ketika kalian nanti punya si ester, nah ketika kalian reaksikan dengan Grignard, dia itu kan menghasilkan keton gitu ya. Oke. Ketika dia itu menghasilkan keton, ini kan berarti dia itu berpindah menjadi lebih reaktif gitu. Ketika dia itu berubah menjadi lebih reaktif, maka reaksi itu disebut reaksi spontan. Jadi dia itu dapat berjalan gitu. Oke. Nah, ketika nanti ada bentuk yang lebih reaktifnya, eh, dia itu nanti eh, bisa berjalan lagi gitu. Jadi kalau dia itu masih berupa keton kan dia itu masih bisa disubstitusi lagi gitu ya oleh Grignard, berarti nanti menghasilkan si alkoholnya gitu. Jadinya dia itu bentuk ke tersier gitu. Jadi untuk reaksi pertamanya dia itu spontan menghasilkan keton. Nah, karena itu aseton itu masih termasuk ke reaktif, dia itu nanti eh, bisa reaksi lanjut menghasilkan alkohol gitu. Oke. Nah, ketika kalian punya sebaliknya, nanti kalian punya anggaplah kalian punya apa namanya aseton, terus nanti kalian rubah jadi ester, ini tuh nggak bisa, gitu. Ini nggak bisa secara secara teori itu nggak bisa. Tapi nanti ada regen-regen yang bisa ngasilin itu juga sih sebenarnya. Cuma nanti eh, nggak umum gitu. Reaksi ini tuh nggak umum gitu untuk merubah yang reaktif menjadi non reaktif gitu. Memang bisa-bisa aja ketika kalian punya asam karboksilat gitu ya.
Jadi misalnya itu reaksinya non spontan atau dia itu nanti bakal reaksinya itu satu kali gitu. Mungkin kalau mau contoh yang lebih itunya adalah ketika kalian punya ROCl, kalian nanti rubah ke keton, ini nanti bakal satu kali aja. Jadi nggak akan bereaksi eh, berulang gitu hingga dia itu menghasilkan yang lain gitu. Jadi dia itu cenderung reaksinya satu kali. Kalau kalian nanti dari non reaktif menghasilkan produk yang lebih reaktif, dia itu nanti cenderung bakal bisa bereaksi lebih lanjut gitu. Oke, kayak gitu untuk aturannya. Jadi ini ada tiga kemungkinan. Kalau kalian mau, ini C gitu lah. Gitu. Oke, itu untuk jawab nomor 2A. Kalian bebas mau pilih yang mana? Karena di sini nggak ada ketentuan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2B. Cara membuat senyawa tersebut dari reduksi gitu. Oke. Nah, sini kita punya yaitu senyawa kayak gini ya, ada alkenanya. Nah, terus ada alkoholnya gitu. Untuk reaksi reduksi itu nanti kalian harus tahu kekuatan dari reduktornya sendiri. Apakah dia itu emang bisa mereduksi atau dia itu cukup nanti sampai tahap tertentu gitu. Karena nanti kalau dia itu reduktornya adalah reduktor lemah, produknya itu nggak sampai ke alkohol gitu. Oke, jadi nanti harus dari aldehid atau keton atau kalau keton sih nggak mungkin ya karena ini adalah alkohol primer gitu. Oke, berarti ini nanti kemungkinan besarnya dia itu nanti dari ini, dia itu berupa aldehid atau dia itu berupa asam karboksilat gitu. Sorry, itu. Jadi kemungkinannya itu atau mungkin dia itu ester. Oke. Nah, kalau kalian nanti punya ester, dia itu kan cenderung reduksinya lemah gitu ya, karena ester itu kan nggak reaktif gitu. Ketika kalian nanti reduksi, takutnya adalah jadi ini kurang disarankan kalau dari aku sendiri, karena takutnya alkenanya malah yang direduksi gitu, gitu. Jadi kalau bisa sih dihindari gitu ya. Kecuali di situ nggak ada alkenanya, itu masih worth it aja gitu. Oke. Untuk reaksi reduksi pada karbonil itu cenderung kalian nanti pakainya adalah LiAlH4 gitu. Atau dia itu NaBH4. Atau nanti campuran dari senyawa boron biasanya itu cukup banyak ya. Jadi mungkin NaBH, OET 3 kali gitu. Oke, itu juga bisa sebagai reduksi. Jadi intinya dia itu untuk menjaga dia itu alkena yang nggak tereduksi, dia itu biasanya nggak pakai hidrogenasi. Jadi kalau kalian emang mau selektif terhadap alkenanya, itu kalau alkena itu lebih ke hidrogenasi dengan katalis gitu. Jadi untuk menjaga alkenanya, kalian gunakan lithium hidrida atau dia itu natrium hidrida gitu ya. Untuk secara lengkapnya kalian bisa
di sini. Jadi ini, bentar, bisa disalin nggak? Eh, nggak bisa disalin ya. Ya intinya kalian bisa gunakan regen-regen di sini. Dia itu kalau aldehid pakai NaBH4 atau LiBH4 atau LiAlH4 itu masih bisa. Nah, nanti untuk untuk asam karboksilat itu dia itu eh, bukan pakai LiAlH4 lagi tapi pakai BH3 gitu ya. Jadi nanti untuk yang kalau kalian mau pakai asam karboksilat itu cenderung pakai BH3 gitu. Oke. Ya, atau kalian nanti harus pakai asil dulu. Jadi kalian nanti diubah ke aksil, nanti setelah dari asil itu baru direduksi gitu. Oke, gitu. Untuk reaksi ini kalau aku sih sarankan satu kali aja gitu ya, nggak perlu kalian nanti ubah ke apa dulu terus baru direduksi. Kalau aku nggak menyarankan itu gitu. Oke, jadi yang penting kalian tahu ketika kalian mau ngilangin alkena, kalian pakai hidrogenasi. Kalau kalian ingin menghilangkan fokus pada karbonil menjadi alkohol ya kalian gunakan hidrida gitu, senyawa hidrida gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan gimana? Halo, halo, Nisha, Zahra, Kaila, Adalfa, ada Masih aman, pertanyaan? Kak. Gimana ya? Kita lanjut. Sini reaksi yang keempat, yang C itu minta dari 1,4 gitu ya, saat diisi 1,4. Nah, 1,4 itu maksudnya apa? Reaksi di 1,4 adalah dia itu reaksi pada alfa alkena biasanya. Jadi eh, tapi itu nanti bisa berlaku untuk karbonil gitu ya. Jadi kayak gini sebenarnya. Nah, ini alkena. Jadi kita nomborin 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti dia itu si nukleofil akan masuk ke posisi 4 gitu. Gitu. Jadi nanti ada yang masuk ke posisi 2, ada yang masih masuk ke posisi 4 gitu. Nanti itu bisa dikontrol gitu ya. Nah, ini nanti sistemnya sama dengan karbonil. Kalau karbonil kan semua ini diganti dengan O gitu ya. Nah, ini ketika dia itu masuknya ke sini, sorry, nukleofil masuk ke situ, dia itu namanya 1,4 gitu. Kalau dia itu masuknya ke sini, itu disebut 1,2 gitu. Jadi nanti ada dua tipe. Biasanya eh, dikenalnya 1,4, 1,2. Nah, untuk mengontrol 1,4, 1,2, mungkin kalian pernah dengar di KOD 1, ini terkait kekuatan nukleofilnya gitu ya. Jadi ini nanti bakal dikontrol. Kalau ini dia tuh cenderung nukleofil yang dia tuh kuat gitu. Sini nanti nukleofilnya itu lemah. Oke. Atau mungkin kalau mau lebih agak tepatnya itu dari asam keras. Sorry. Asam bukan itu ya. Ini adalah basa keras. Terus kalau yang ini adalah basa lunak. Gitu. Oke. Untuk biasanya yang masuk posisi eh, 1,4 itu biasanya adalah organotrof
tembaga gitu. Yang biasa kita sebut itu Gilman. Biasanya adalah ini. Atau dia itu biasanya berupa amin atau dia itu tiol gitu. Ingatku tiol itu masuk ke sini. Terus untuk basa keras itu biasanya adalah sorry sorry. Ini juga ini ada juga ini bukan tiol ya. Biasanya enolat. Oke, gitu. Terus yang bahasa keras itu biasanya apa? Dia itu Grignard atau dia itu eh, alkyl lithium. Alkyl lithium gitu. Biasanya ini yang bakal masuk ke posisi 1,2 gitu. Oke, kalau Gilman berarti dia itu R2CuLi gitu ya. Terus untuk amina dia itu berarti NH2 atau dia itu NH yang amina bercabang atau dia itu enolat. Kalau enolat berarti ada alkenanya terus ada alkohol. Nah, kalau dia itu bentuknya ion ya ini negatif. Kalau kayak mungkin enol gitu ya. Tapi ini kan nyebutnya enolat. Tadi dia itu berupa ion gitu. Oke, itu untuk itunya. Terus Grignard ya sesuai yang tadi ini RMGX. Kalau ini dia tuh RLI gitu. Adik RLI gitu. Oke. Jadi untuk yang C itu kan dia tuh minta jadi 1,4 gitu ya. Dan ini disebutkan juga dia itu adalah 2 sikloheksanon gitu. Sorry, heksanon. Berarti dia itu dari ini. Dan punya, sorry kok malah jadi benzen. Ini adalah keton dan sini adalah ada heksenanya gitu. Oke, dan ini kalian tambahkan ya karena dia itu berupa alkil. Kalau kalian nanti ngasih enol berarti dia itu masuknya adalah alkohol gitu ya atau aldehid biasanya atau keton. Jadi eh, kalau mau tempat di sini adalah pakai Gilman berarti kalian nanti tulis saja ini yang dimasukin adalah C6H5 gitu ya berarti fenil. Kalau mau tulis fenil gitu boleh fenil fenil 2 kali CuLi gitu. Oke. Jadi kalian punya dua reaktan ini untuk menghasilkan 2C gitu. Kalau kalian mau nyari lagi mungkin bisa. Jadi kalian tulis aja 1,4 addition. Nah ini udah ada. Nah nanti itu agak cukup cepat. Kalau Grignard itu cenderung ke 1,2 gitu ya. Cuma ini agak kurang. Terus nanti kalian juga bisa itu kalian kontrol dari si ketonnya gitu. Kalau dia itu ketonnya adalah tidak reaktif, dia itu nanti cenderung ke 1,4 gitu. Jadi ketika nanti karbonilnya adalah dia itu nggak reaktif, nanti dia itu lebih cenderung ke reaksi 1,4 gitu. Nah, ini nama lainnya adalah Michael addition gitu ya. Gitu. Oke, ini kalian nanti bisa pakai CN juga bisa nyerang situ. Di itu yang lainnya mungkin ini ada nitril, ini dari CN. Sumbernya adalah KCN gitu. Atau NaCN itu boleh gitu.
Nama lainnya Michael Addition. Kalau kalian mau. Nih, untuk rekan-rekannya itu. Atau ada juga yang nulis alpha beta gitu ya. Alpha beta addition. Atau conjugate addition gitu. Jadi ini nanti kontrolnya bisa dari si karbonilnya. Kalau dia itu aldehid dia itu cenderung biasanya ke 1,2. Apalagi kalau dia tuh itunya agak agak kuat gitu ya. Kayak ya agak kuat. Kalau nuclear levelnya agak kuat dan dia itu reaktif dia itu cenderung ke 1,2 gitu. Tapi kalau nanti dia itu tidak reaktif atau kalian gunakan ester itu cenderung agak mulai naik persennya ke 1,4 gitu. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3. Gambarkan struktur ini masih bisa lah ya. Ini 4 asam, 4 etil, 2 propil, oktanat. Berarti dia itu rantai terbuka. Kalian gambar aja oktana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah satu lagi buat OH gitu ya. Karena dia itu berupa asam, berarti dia itu asam karboksilat. Terus kalian nomorin aja karena dia itu asam karboksilat, berarti dia itu nomor satunya dari ujung gitu. Di nomor 2 ada propil gitu. Di nomor 4 ada etil. Berarti di sini ini kan satu, ini dua. Di situ ada propil, dua, tiga. Terus nanti di nomor 4, tiga, 4 ada etil gitu. Ini struktur senyawanya gitu ya. Si gampang. Terus yang B, ini asam 5 etil 3 metil fenil asetat. Ini pakai tata nama kompleks lagi kayak tadi. Jadi dia itu kayak gini. Kalian punya asetat dulu, satu dua, OH gitu ya. Asetat C. Asetat itu tiga ya kan? Tiga berdua, tapi ini di nomor dua ya, sorry, dua doang. Berarti ini nanti ngikat ke penil gitu. Oke. Nah, terus kalian nomorin dia tuh di nomor 3 dan di nomor 5. Berarti ini 3, 4, 5 gitu. Nah, di nomor 3 itu tadi ada metil gitu. Terus di nomor 5 ada etil gitu. Oke, itu untuk strukturnya. Jadi ini tata nama kompleks ya. Kalau mau lebih tepat mungkin ini dikurung gitu. Vinyl asetat gitu. Oke. Jadi cabang utamanya ada vinyl dan di dalamnya itu ada cabangnya lagi gitu. Tuh. Cuma mungkin ini agak kurang tepat sih. Kalau bisa sih ini etilnya yang di nomor 3 gitu. Oke. Di asetat itu C3 gitu ya. C-nya 2 gitu. Oke, itu yang B. Yang C, 2 siklobutana karbonitril. 2 siklobutana. Nah, ini sorry,
2 siklobutena karbonitril. Berarti ini nanti ada alkenanya dan dia itu harus di nomor 2. Berarti ini ada si nitril gitu. Karbonitril. Siklobutena karbonitril gitu. Oke, itu untuk struktur yang C. Terus yang D, dia itu M benzoil nitril gitu ya. Nah, eh, mungkin dia kalau nggak salah yang tahun ini agak agak salah gitu ya. Harusnya sih itu benzoil tuh kayak gini. Itu sebenarnya dari benzoat, tapi yang dia itu ininya itu nggak ada gitu. Jadi ini tuh nggak ada dan dia itu adalah radikal biasanya. Jadi ini adalah ngikat R gitu harusnya. Jadi ini tuh benzoil. Ini benzoil. Cuma aku nggak tahu kenapa dia itu eh, ada metanya gitu ya. Karena di situ nggak terikat sama apapun, jadi agak aneh. Tapi kalau mau dipaksa ya ini nanti ada nitrilnya aja tuh. Nah mungkin benzoilnya nanti ngikat sesuatu gitu. Oke, gitu. Jadi emang mungkin dia tuh ditanya bisa berupa dia tuh emang cabang atau emang dia tuh nggak dikasih gitu. Atau dia tuh emang soalnya kurang. Jadi untuk yang D kayak gitu. Oke, kita lanjut nomor 4. Di sini bagaimana langkah-langkah untuk mengubah senyawa di bawah ini. Eh, Tuliskan reaksi yang digunakan untuk setiap reaksi gitu ya. Jadi ini dari satu butanol menghasilkan butanan nitril. Sorry, satu butanol dari butanan nitril gitu ya. Kalian punya butanan nitril, satu, dua, tiga, ikat CN gitu. Aku agak salah kah? Satu butanan nitril. Aku agak lupa. Butanan nitril. Apakah dia itu lebih satu atau enggak? Bentar. Satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti si C-nya diikutin ya. Sorry, sorry. Jadi kalau kayak gini kepanjangan. Gitu. Oke, jadi ini butan nitril. Nanti dari menghasilkan satu butanol. Gitu. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah reaksi reduksi gitu ya. Untuk reaksinya sih itu harusnya ada 2 step. Yang pertama adalah hidrolisis. Nanti itu bakal menghasilkan asam karboksilat gitu. Jadi ini penggunaan turunan asam karboksilat. Salah satunya menggunakan nitril. Nah, dari sini baru kita reduksi gitu menghasilkan alkohol. Nah, untuk asam karboksilat itu direduksinya pakai pH 3 kayak tadi. Oke, untuk hidrolisisnya kalian bisa gunakan H2OH+. Gitu. Oke, gitu. Atau sebenarnya ini satu, dua, tiga.
Kalian juga bisa reduksi itu nitril menjadi asam karboksila menjadi alkohol gitu. Itu bisa langsung. Nah, nah ini dia itu sorry. Oh, ini kalau kalian mau skema lain ya bisa juga dia tuh pakai dibal. Atau ini ya, ini jadi dibal. Ini pakai dibal, dibal. Nah, ini nanti bakal jadi aldehid. Nah, kalau dia tuh udah jadi aldehid, kalian bisa eh, pakai LiALH4 biasa atau dia tuh pakai NaBH4 gitu. Kayak jadi ini yang lebih umum daripada kalian ingat yang BH3 gitu. Cuma kalau memang ingat ya nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi harusnya dia tuh ada reagen yang dia tuh bisa langsung. Nah, sorry. Oh, nggak terlalu itu ya. Lebih banyak reaksi baliknya ya. Tapi harusnya bisa sih. Oke. Jadi untuk sementara pakai ini dulu. Jadi ada dua ya. Kalian pakai dibal atau hidrolisis atau ya baru dua ini gitu. Oke. Untuk yang A, terus untuk yang B di sini ada 2 metil 3 heksanon menggunakan butanitril gitu ya. Kita gambar dulu tadi apa? 2 metil 3 heksanon. Ini kita tulis heksanon 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Nomor 3 ada heksanon, nomor 2 ada metil gitu. Oke, dari butanitril. Butanitril berarti sama yang kayak sebelumnya gitu ya. 2 3 CN gitu. Jadi C-nya itu mulai dari nomor 1 gitu. Gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Ini kalian nanti bisa pakai dua metode gitu ya. Yang pertama kalian cari dulu kesamaannya dulu gitu ya. Ini ada 1C, 1 2 3 4. Nah, kalian cari yang itu mirip. Kalau yang ini kan itu ini 1 2 3. Nah, ini kan nggak mungkin 4 ya. Berarti kalian cari yang miripnya adalah ke kanan gitu. Ini 1, ini 2 3, ini 4 gitu. Nah, jadinya sekarang tugas kalian adalah bagaimana cara menambahkan si ini gitu. Oke. Nah, untuk kasus ini kalian bisa nanti gunakan yang cara sebelumnya. Kalian gunakan dibal ya,
Dibal. Jadi dibal tuh strukturnya gini. Nih, itu singkatan dari diisobutil aluminium hidrida. Gitu. Oke. Jadi dia itu strukturnya adalah kayak gini. Diisobutil aluminium hidrida. Gitu. Kayak itu dibal. Karena dia tuh nanti strukturnya gede, dia tuh nanti cenderung sampai aldehid gitu. Nah, kan kalian nanti punya si aldehid tuh. Ini kalau kalian nulis dibal H boleh atau dibal doang boleh. Kan nanti diperoleh aldehid ya kan. Nah, dari aldehid ini kalian reaksikan pakai Grignard gitu. Kalian gunakan Grignardnya adalah isopropil lagi gitu. Di dia itu kayak gini. CH CH3 dua kali. Ini kalau ini nggak usah dikurang nggak apa-apa. Mg BR gitu. Ini untuk Grignardnya. Oke, nah biasanya Grignard itu kalau mau lebih tepat kalian gunakan in satu. Yang kedua itu harus pakai workup gitu. Oke, itu kalian bisa sampai situ gitu ya. Atau kalian gunakan si asam karboksilat. Cuma untuk asam karboksilat itu nanti nggak bisa gunakan Grignard gitu. Kalian nanti harus kalau kalian nanti gunakan asam karboksilat itu nanti kalian harus di esterifikasi dulu gitu. Dan nanti ketika itu jadi ester, ketika kalian reaksikan dengan Grignard, nanti kan itu reaktif. Nah, kemungkinan besar kalau dia itu nanti nggak sterik, nanti dia itu bakal masuk dua kali. Cuma nanti kalau di sini dia itu biasanya cukup masuk satu kali aja sih karena di ini kebetulan strukturnya itu besar gitu ya. Jadi cara lainnya kalian gunakan mungkin kalian tadi hidrolisis gitu ya. Kalian kan hidrolisis dapat si asam karboksilat. Nah, karboksilat ini dia tuh nggak bisa dipakai Grignard karena di sini ada H asam gitu. Ini nggak bisa pakai Grignard. Jadi ini harus diesterifikasi dulu dan gunakan anggaplah metanol gitu ya. Metanol terus dia tuh asam gitu. Nanti bakal jadi. Nah, kalau dia tuh udah jadi ester gini, dia tuh baru bisa direaksikan dengan Grignard gitu. Karena nanti ini kebetulan adalah cabangnya cukup gede, itu nanti bakal eh, kemungkinan adalah masuk satu kali gitu. Grignardnya sama kayak ini ya gitu. Atau kalau mau lebih tepat ya ini nanti pakai Gilman aja gitu. Ini kalau mau lebih tepat. Lebih tepat kenapa ya? Karena ya itu lebih lemah gitu ya. Tapi kalau ada apa namanya alfa betanya nanti cenderung ke masuk alfa beta gitu. Jadi kalau ini kebetulan dia itu nggak ada alkena, kalian cocok pakai Gilman. Tapi kalau nanti ada alkenanya, kalau kalian mau ganti ke esternya dia tuh nggak bisa pakai Gilman gitu. Oke, itu notesnya. Nah nanti untuk nomor C ini satu butena dari asam butanoat gitu ya. Satu butena menjadi asam butanoat. Kita tulis dulu. Butena berarti di sini menjadi asam butanoat gitu ya.
Oke. Nah, untuk merubah ini, kalian itu nanti nggak bisa pakai ozonolisis gitu ya. Karena nanti kalau kalian pakai ozonolisis, nanti dia itu bakal pecah atau cleavage. Nah, untuk ini aku sarankan kalian itu disubstitusi dulu, diadisi dulu. Adisinya itu pakai asam boleh, jadi H2OH plus. Ini nanti bakal jadi, sorry. Kalau nanti kalian pakai air, dia tuh nanti bakal jadi ini. Nah, kalau kalian pakai air, itu bakal jadi kayak gitu. Nah, ini bukan produk yang kalian inginkan, ini salah. Gitu. Jadi kalian nggak boleh pakai air. Nah, caranya dia itu yang benar adalah dia itu pakai H2O2 sama pH 3 gitu ya. pH 3 H2O2. Nah, ini nanti bakal menghasilkan alkohol kayak gini. Nah, setelah itu menghasilkan alkohol itu baru kalian oksidasi lebih lanjut dengan KMnO4 gitu. Oke, atau kalian gunakan CrO3 atau Na2Cr2O7 itu boleh gitu. Oke. Jadi di sini kalian nggak boleh pakai air. Kalau nanti kalian pakai air nanti alkoholnya pas di tengah gitu. Jadi ini harus pakai anti Markovnikov. Ya bukan anti sih. Anti dia tuh yang reagennya anti gitu lah ya. Markovnikov itu bukan itu kan. Jujur aku agak udah lupa ya. Ini. Untuk caranya kayak gitu. Oke. Selanjutnya kalau kalian punya yang D itu 4 oktena menjadi asam butanoat. Nah, kalau dia itu oktena baru kalian pakai cleavage gitu ya. Itu kan oktena kan gini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian punya kayak gini baru kalian gunakan ozonolisis gitu. Pakai O3. Terus dia itu produk yang diminta adalah butanoat. Berarti dia itu adalah asam karboksilat. Berarti kalian gunakan ozonolisis yang dia itu oksidatif. Berarti dia itu H2O2 gitu. Jangan nanti kalian gunakan ozonolisis yang dia itu reduktif. Kalau pakai reduktif dia biasanya pakai logam gitu, ada logamnya. Jadi O3ZN gitu. Jadi ini nanti bakal langsung jadi senyawa yang kalian mau. Gitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Ini nanti jumlahnya bakal ada 2. Karena dia itu simetri. Gitu. Itu untuk nomor 3 gitu ya. Nomor berapa? Nomor 4 sorry. Terus sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 5 sorry. Bagaimana Anda mensintesis senyawa di bawah ini dari 2 fenil etanol? Jadi kita gambar dulu 2 fenil etanol. Berarti dia tuh fenilnya sebagai cabang. Etanol berarti kayak gini. Gitu. Oke. Dari 2 fenil etanol kalian menghasilkan asam fenil asetat gitu. Gitu. Asam fenil asetat. Harusnya ini bukan fenil ya, tapi bensil. Ya, karena di sini ada CH. Oh, sorry, ini bener sih asetat gitu ya. Sorry. Berarti ini aku kepanjangan. Eh, tapi dia tulisnya 2 fenil etanol. Oh ya bener. 1
Satu, dua, gitu. Nah, jadi eh fenil asetat gitu ya. Nah, di sini ketika kalian punya alkil di sini, kalian itu nggak boleh pakai KMN4. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu takutnya nanti ini malah jadi potong di sini. Itu malah nanti kalau kalian pakai KMN4 nanti hasilnya adalah benzoat gitu. Kalau jadi hasilnya ini. Bukan jadi senyawa yang kalian mau lagi. Jadi kemungkinan besar di sini adalah alkoholnya dia tuh harus selektif. Jadi oksidasinya harus nggak yang terlalu ekstrim gitu. Oke. Nah, untuk mengkontrolnya, kalian itu nanti bisa dengan ini. Jadi kalian rubah ini pakai SOCl2, nanti diperoleh yaitu Cl. Dan dari sini kalian reaksikan dengan KCN. Nah, nanti diperoleh Cn. Sorry, sorry. Kalau kalian pakai Cn nanti nambah satu gitu ya. Sorry, sorry, sorry. Salah berarti salah. Salah, salah, salah. Bukan Cn. Kalau Cn nanti kalian itu nambah satu kali. Mungkin ini pakai POCl3. Nah, nanti dia tuh bakal jadi alkena gitu. Oke. Setelah jadi alkena, ya, saya sama karboksilat ya. Oh, sorry, sorry. Bener ding pakai SOCl. Nah, cuma ini kalian jadiin Grignard gitu. Ini kalian reaksikan jadi Grignard, jadi pakai Mg, OET gitu. Oke. Nah, itu kan nanti jadi Mg, sorry, ini kurang panjang ya. Mg, anggaplah Cl gitu. Oke. Nah, baru dari sini kalian reaksikan dengan CO2 gitu. Terus nanti kalian work up dengan asam. Nah, ini nanti bakal menghasilkan si target material kalian yang ingin buat gitu. Gitu. Jadi aku lebih menyarankan dengan ini. Jadi kalian nggak asal oksidasi gitu. Kalau kalian langsung oksidasi, takutnya adalah dia itu jadi asam benzoat gitu, bukan malah dia itu jadi asam karboksilat gitu. Oke? Atau mungkin kalau ketika kalian itu jadi nggak sih ini udah cocok ya. Jadi ini namanya karboksilasi gitu ya, gitu, gitu. Kalau ini versi itunya, nah dia tuh bisa kok pakai itu. Jadi di Grignard di CO2 terus nanti diasamin gitu. Itu nanti bakal jadi asam karboksilat gitu. Oke. Untuk yang A dan ini emang mintanya boleh lebih dari satu langkah gitu ya, nggak yang satu kali. Dioksidasi jadi gitu. Ini C-nya satu.
Eh, eh, eh. Kalau kayak gini, nambah C dong. Salah, salah dong. Ini enggak ya, enggak bisa ya. Kalau kayak gini nanti nambah satu. Kalau kayak gini nanti TM-nya adalah nambah satu. Di malah dia tuh kayak gini. Gitu. Jadi ini malah nambah satu. Ini kan enggak sesuai gitu ya. Hmm, cara lainnya berarti dengan nah, berarti ini nggak bisa ya. Yang ini nggak bisa. Hmm, gua agak lali. Kayaknya lebih enak pakai ini deh. Itu kan kayak gini ya. Pengen jadi ini ya. Nanti kita mau nggak mau dia tuh harus dipotong. Itu tuh bakal jadi alkena. Nah, ini kita potong dengan ozon. Nggak potongnya reduksi ya. Berarti dia tuh nanti bakal jadi benzaldehid gitu. Nah, dari benzaldehid ini kita reduksi mungkin ya. Ini nanti bakal jadi OH. Nah, dari sini baru kayak tadi. Satu, kalian reaksi dengan SOCl2. Duanya kalian dengan MgOET. Terus yang ketiga, kalian CO2. Nanti ini pakai A plus gitu. Ini buat workup gitu. Jadi itu untuk menghindari dia itu membentuk benzoat. Nah, kalau kalian nanti langsung dia itu di SOCl, dia tuh nanti nambah C-nya panjang gitu. Jadi untuk caranya kayak gitu ya. Emang ini agak panjang sih. Jadi yang atas salah gitu. Oke. Terus yang B dia tuh menghasilkan stirena. Kalau stirena ya lebih gampang. Ini sebenarnya udah jadi stirena. Ini stirena ya. Jadi kalian pakai POCl3 gitu. Oke.
Atau kalian pakai itu H2SO4 panas gitu. Gitu. Pakai H2SO4 panas atau kalian tulis segitiga gitu. Ini nanti bakal jadi itu. Nanti kalau kalian mau spesifik, kalian tulis suhunya. Itu seingatku kalau mau jadi alkena itu di sekitar 180 derajat gitu. 180 derajat Celcius gitu. Seingatku. Ini. Nah, ini kalau dia itu di 180 derajat, dia itu akan menghasilkan alkena gitu. Jadi kalian memperoleh stiren. Oke, itu yang B. Jadi udah include gitu ya. Malah yang A ini agak ribet gitu. Oke, untuk yang C dia itu menghasilkan benzaldehid. Ya ini udah jadi benzaldehid. Jadi ini A yang keseluruhan, ini jadi B, ini jadi C gitu. Oke, gitu. Untuk nomor 5 ada pertanyaan? Halo, Adalfa, Nisa, Zahra. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Oh ya, suaranya pelan banget. Nggak kedengeran. Belum ya? Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Gitu. Lengkapilah persamaan reaksi di bawah ini menggunakan reaksi Grignard karboksilasi. Jadi ini ya, ini Grignard karboksilasi kalau kalian pakai CO2 gitu. Itu namanya Grignard karboksilasi. Gitu. Terus atau hidrolisis nitril. Kalau hidrolisis nitril ya tadi kalian punya CN terus nanti hidrolisis pakai asam gitu. Air asam. Oke. Nah, di sini kalian punya BR. Kalau kalian punya BR ya paling enak ya sebenarnya bisa aja kalau kalian mau pakai nitril gitu ya. Jadi itu anggapannya kayak gini. Kalian anggap kalau ini adalah pakai nitril, ini adalah yang di sini gitu. Oke, itu kan sama ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau kalian mau pakai hidrolisis nitril, ini kalian pakai 1 NaCN gitu. Jadi kalian reaksikan dengan NaCN, habis itu kalian reduksi hidrolisis lah pakai air sama H+. Gitu, nanti bakal jadi produknya. Atau kalian mau pakai Grignard karboksilasi boleh, berarti kalian reaksikan dengan 1 Mg OET 2 kali, terus kalian reaksikan dengan CO2, terus kalian kasih A+, gitu. Oke, itu untuk step-stepnya. Jadi ini untuk nitril, ini untuk Grignard karboksilasi, gitu. Oke, itu untuk yang A, kalian bebas. Nah, untuk yang B, dia itu harus melewati reaksi reduksi dulu gitu. Jadi ini asetonnya harus kalian reduksi. Jadi asetonnya itu harus direduksi kok jadi benzen. Ini kalian ubah jadi dia itu jadi alkohol
Nah, ini jadi alkohol itu dengan NaBH4 atau LiAlH4 gitu ya. Nggak terlalu masalah karena ya pasti hasil akhirnya adalah alkohol. Nah, setelah jadi alkohol baru kalian reaksikan dengan SOCl2 atau PBr3 kalau kalian ingin menghasilkan Br atau kalian pengen jadi R pakai SOCl gitu ya. Nanti ini kan jadi alkil halida gitu ya. Nah, setelah dia itu jadi alkil halida, kalian bisa bebas pakai yang ini atau pakai yang ini gitu. Oke, gitu caranya. Nah, untuk yang C gimana? Untuk yang C, kalian itu nggak bisa asal pakai Grignard. Jadi, kalau kalian punya alkohol, kalian nggak boleh pakai Grignard gitu. Jadi, di sini opsi kalian itu cuma pakai ini, pakai nitril hidrolisis gitu. Opsi kalian cuma itu. Kecuali kalian bisa memproteksi si alkoholnya gitu. Oke, untuk proteksi alkohol bisa-bisa aja. Tapi kalian nanti harus kenal yang nama gugus proteksi. Gugus proteksi alkohol itu ada dari silil gitu ya. Kalau nggak salah TMS namanya. Jadi kalau kalian mau pakai Grignard, kalau kalian mau maksa pakai Grignard, senyawa kalian itu harus diginiin dulu. Ini pakai OH. Nah, kalian reaksikan dengan TMS Cl gitu. Nah, setelah ini bereaksi dengan TMS Cl bahkan menghasilkan ini bakal jadi OTMS. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan Grignard gitu. MgOET dua kali, yang kedua CO2, yang ketiga H+. Nah, kalau kalian mau agak cepat mungkin ini adalah pakai HF gitu. Jadi sekaligus dia itu meng-work up, sekaligus dia itu menghilangkan si TMS-nya gitu. Jadi cara menghilangkan TMS itu dengan HF. Sebenarnya dia itu fokus dengan fluoridanya gitu. Jadi TMS itu takut sama fluorida gitu. Oke, kayak gitu. Nah, struktur dari TMS tuh kayak gini. Nah, ini struktur TMS, dia itu trimetil silan klorida gitu ya. Trimetil silil klorida gitu. Nah, ini untuk menghilangkannya itu dengan F-min gitu. Kalian bisa gunakan HF atau kalian gunakan senyawa yang punya F-min gitu. Yang penting dia itu ada F-minnya. Aduh, nggak bisa ya. Inilah. Ya. Jadi kalian bisa gunakan yang namanya TBAF gitu. Gitu. Nah, ini kalau kalian tetap mau maksa pakai Grignard gitu. Syaratnya kalian harus gunakan TMS gitu. Oke, itu untuk nomor C gitu ya. Sekarang kita gunakan nomor gunakan nomor kerjakan soal nomor 7 gitu. Di sini dia itu eh, apa namanya?
untuk jelasin mana reagen yang salah dan benarkan gitu ya. Dan jelaskan alasan secara singkatnya gitu. Jadi di sini adalah ada reagen Mg, terus ada Cn-nya gitu. Nah, salahnya adalah kalau kalian mau pakai Grignard, salahnya adalah ini kalau kalian mau pakai Grignard, satu, ini ini kalau dia tuh pakai Mg, ini kan Grignard ya, mau mau pakai Grignard. Kalau kalian kalau pakai Grignard, dia tuh nanti nggak perlu NaCN gitu. Jadi reagen nomor 2-nya harus diganti. Ini nggak perlu. Kalian butuhnya ini ganti kalian dengan CO2 gitu. Kalau kalian mau pakai Grignard. Dan nomor 3-nya udah sesuai. Nah, kalau kalian mau pakai NaCN, kalau mau pakai NaCN ini, kalian gunakan, ini nomor satunya nggak perlu gitu. Oke. Jadi kalian langsung NaCN aja, habis itu pakai H2O H plus. Nah, ini kalian masih boleh nulis H plus doang boleh. Atau H3O plus gitu. Oke, jadi koreksinya adalah di situ ya. Alasannya kenapa ya? Karena itu nggak nyambung. Kalau kalian mau pakai Grignard ya Grignard gitu loh. Jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, koreksinya kayak gitu. Oke, kalau mau gambar persamaan reaksi ya ini nanti ini dicoret ganti CO2 atau kalian ini dicoret udah pakai 23 aja gitu. Ya ini nggak jadi 23 sih jadi 12 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada? Halo, halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai sini dulu. Kita lanjut untuk yang soal-soal selanjutnya di